Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ASEAN dan PBB. Apa sih ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja yang menjadi negara terakhir anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Tujuan didirikannya ASEAN yang pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Yang nomor tiga, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Yang keempat, menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Prinsip ASEAN. ASEAN memiliki beberapa prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang terakhir, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta kemajuan keadilan sosial. Berikut peran aktif Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi penengah konflik antara negara Vietnam dan negara Kamboja sejak tahun 1987 hingga akhirnya pada tahun 1991 kedua negara tersebut sepakat untuk berdamai. Yang kedua, Indonesia menjadi mediator perjanjian damai Moro National Front Liberation pemerintah Filipina sejak tahun 1993 hingga disepakati perjanjian damai pada tanggal 2 September 1996. Yang ketiga, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ASEAN 9 di Bali. Usulan tersebut mencakup peningkatan di bidang keamanan sosial budaya. Yang keempat, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN 19 pada tahun 2011 dan menyepakati ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir atau Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Dan yang terakhir, menggelar pertemuan khusus yang membicarakan tentang bagaimana mengatasi gempa bumi dan tsunami. Pertemuan tersebut diadakan pada bulan Januari 2005. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Tujuan utama PBB. Yang pertama, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan yang keempat,
menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Anggota PBB. Terdapat 195 negara di dunia saat ini. Jumlah ini terdiri dari 193 negara yang merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 2 negara yang bukan negara pengaman, yaitu The Holy See dan negara Palestina. Berikut merupakan penjabaran ke 195 negara. Yang pertama, 54 negara berada di Afrika. Yang kedua, 48 di Asia. Yang ketiga, 44 di Eropa. Yang keempat, 33 di Amerika Latin dan Karibia. Yang kelima, 14 di Oseania. Yang keenam, 2 di Amerika Utara. Peran PBB yakni 1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945 setelah kehancuran Perang Dunia Kedua dengan satu misi utama, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia disebut 7 kali dalam piagam pendirian PBB, sehingga menjadikan promosi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama dan prinsip panduan dari organisasi. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan salah satu tujuan PBB, sebagaimana dinyatakan dalam piagamnya adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Yang baru-baru ini dilakukan oleh PBB pada tanggal 16 September, memperingati Hari Ozon Sedunia. PBB menerapkan protokol Montreal dengan memperlambat perubahan iklim dan membantu meningkatkan efisien energi sektor pendinginan yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Dan yang sedang dilakukan PBB yakni 25 September 2015, pengesahan agenda Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global oleh lebih dari 193 negara. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau organisasi PBB yang tanggung jawab utama adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Yang ketiga, menjadi anggota Dewan HAM. Yang keempat, mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian dan terima kasih karena telah menyimak video sampai selesai. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.